Bisa di mana saja syahadat, karena syahadat itu kan mempersaksikan tiada Tuhan selain pencipta alam semesta ini. Itu syahadat, itu mempersaksikan, mengakui dengan keteguhan hati dan keseriusan bahwa bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, pencipta yang maha suci lagi maha tinggi, dan Nabi Muhammad sebagai Rasul utusan Allah. Kalau menurut sahabat awak yang sudah bersyahadat membutuhkan saksi minimal 2 orang. Apa benar itu? Nah, kalau itu terkait dengan legalitas. Anda datang mengurus, kemudian legalitas Anda mengganti KTP misalnya atau identitas yang lain. Sedangkan identitas yang tertera di dalam di dalam tanda pengenal Anda itu adalah agamanya Kristen. Maka pasti Dukcapil minta keterangan mana, keterangan bahwa Anda ini sudah mu'alaf. Maka dibutuhkan kemudian saksi yang lain untuk memberikan keterangan. Sama seperti ketika Anda bersyahadat di sini, kebetulan kami adalah lembaga, maka Lembaga Apologet Islam Indonesia akan memberikan identitas syahadat berupa sertifikat mu'alaf. Jadi itu menjadi alat untuk Anda mengganti identitas. Seperti itu, Bung. Saudara Panjaitan ini dari sekte mana? Awak dari Katolik. Katolik. Di Medan? Di Harapan Indah, Bang. Harapan Indah itu mana? Di Bekasi deh. Oh, Bekasi. Iya. Gereja Santo Albertus awak, Bang. Oh gitu. Pendeta atau apa? Tidak, awak jarang-jarang ke gereja, sudah malas. Kenapa malas? Kenapa malas ke gereja, Bang? Dilema awak. Dilema awak. Dilemanya karena gak pernah diajak nyanyi. Suaranya pales. Cubit-cubitan. Gak pernah diajak. Bukan seperti itu, Bang. Gak pernah diajak ikut paduan suara. Ajarannya bingung awak, Bang. Sebenarnya Bingungnya? sudah lama berpikir kalau menurut Islam seperti ini, kalau menurut Nasrani seperti ini. Jadi awak sudah lama bertanya-tanya seperti apa namanya? Kalau kata ateis lah. Atau jangan-jangan Anda marah karena gak pernah diajak joget di gereja? Tidak seperti itu, Bang. Oh gitu. Masih suka makan babi awak ini? Saudara ini? Tidak, Bang, tidak pernah. Nggak suka lagi? Bolehkah awak bersyahadat di sini? Boleh. Tapi syaratnya ada. Coba tanya Bang Handi itu apa syaratnya, Bang Handi? Apa itu, Bang, syaratnya? Harus joget dulu. Joget. Iya. Bang Handi, syaratnya apa Bang Handi kalau ingin mualaf di sini? Bang Handi monitor. Ya, Bang, Atau atau jangan-jangan saudara ini malas nyetor perpuluhan kali. Itulah salah satunya, Bang. Nah, ketahuan sudah. Iya. Percuma juga, pun kan bukan suku Lewi itu pendeta, ngapain dikasih perpuluhan? Bang Handi, ini ada yang nanya nih, syarat untuk syahadat gimana? Oke. Syaratnya Anda bisa kirim KTP Anda ke saya. Di foto aja dikirim, terus Anda nanti tanda tangan di atas kertas putih bersih. Ya itu artinya kita bisa teleponan nanti. Oke, siapa, Bang? Mau mengirim sekarang apa ditunda? Nanti dulu, Bang. Ya oke, nggak apa-apa. Katanya mau syahadat. Kok syahadat itu nggak perlu takut, ngapain nanti? Nanti keburu mati. Panjaitan, kau di Pondok Ungu kah? Harapan Indah, Bang. Iya, Harapan Indah kan di dalam Pondok Ungu. Itu ada di situ ada kapling itu gereja berjejer. Sebelahnya gereja lagi. Lu pernah nggak ke gereja situ? Belum pernah, Bang. Lu nggak tahu lah.
Lu bukan anak Arab Indah. Ah. Atau Albertus awak bang. Oh ya udah. Sekarang kamu masih menganggap Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Menurut awak utusan. Pesan. Berarti Yesus bertuhan. Betul itu. Hah? Yesus punya Tuhan bang. Iya, buktinya dia berdoa tuh kepada Tuhannya. Iya itu yang bikin awak bingung ayatnya. Ya berarti akalmu udah mulai berfungsi itu. Berarti kemarin awak goblok. Bukan blow on sih sebenarnya. Kamu terdoktrin akut. Jadi susah untuk berpikir. Sekarang ya udah bisa berpikir. Gitu bang. Oke bang, siap. Kamu usianya berapa? Oke. Usia kamu berapa sekarang? 32 tahun bang. Udah 32, udah dewasa banget itu mah. Yang penting di sini Anda menyimak. Coba kamu tadi berpendapat mengenai diskusi tadi, beberapa orang bocor tadi diskusi sama Bang Juma. Gimana pendapat kamu? Gimana bang? Bagaimana pendapat kamu? Kamu tadi monitor kan sepanjang berapa jam? Ada beberapa Oten tadi diskusi sama Bang Juma. Gimana jawaban Oten itu tadi? Ya mungkin mereka belum menggunakan logika. Ya udah, silakan. Host disambung lagi yang baru naik. Ya, kita lanjut diskusi lagi, Ya. Bang Panjaitan. Ini Awak izin turun dulu ya bang. Iya, iya. Jennifer. Selamat malam, Jennifer. Jennifer, dibuka mute-nya, bro. Jerry. 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 Ya, Jerry. Ya bang, Akang. Selamat malam. Ya, malam Jerry. Bang Jerry dari Kristen apa dari Oten, Bang? Saya Kristen. Oh, Kristen, bukan Oten. Ya. Ada yang mau ditanyakan atau ingin ditanya, Bang? Enggak sih, saya sih bukan seorang Kristen yang paham juga Alkitab ya. Hmm. Bukan letterlet atau khusus untuk belajar Alkitab itu supaya letterlet dari satu ayat pertama Ya dari nggak apa-apa Kejadian bang, sampai nggak Wahyu. apa-apa. Apa? Kami nggak menuntut sorry itu ya, bang, itu- nggak apa-apa. Enggak, Silakan. artinya gini, enggak sebentar dulu. Silakan Pak. apa yang. Jangan dipotong dulu. Ya. Tapi ya juga saya hanya mendengar aja dari percakapan-percakapan ini. Ya, saya juga bukan awam dan ahli, tapi senang juga ya kalau melihat Bro Zuma ini kalau berhadapan dengan Rudy Yohanes, ya berhadapan dengan yang lain-lain, saya rasa dengan yang selevel kalau yang dengan kami ya, saya rasa Zuma saya lihat sudah banyak KO lah, ya. Hah? Banyak yang secara apa lah udah terlalu banyak lah. Bang, bentar, Bang. Ini framing, Bang. Bentar ya, saya luruskan. Saya sama Bang Juma itu dari zaman di Jombang. Debat sama Rudy Yohanes itu bukannya sekali dua kali, udah puluhan kali. Gak pernah sekalipun Rudy Yohanes pulang membawa kebahagiaan, Bang. Pasti akan Selalu menangis. mencret. Bener nggak, Gurunda? Ya, paman. Iya, Paman. Mungkin dia orang Bisa-bisa baru aja, kasihan ya Masa orang framing, Bang? baru. Bang Jennifer jangan framing bang. Aduh abang itu. Bang Zuma ini levelnya. Paulus panggil. Selesai. Paulus takut sama aku bang, ketahuan dia. Paus aja, yang penting ada translate-nya bahasa ini kan Latin. Paus sana tuh dipatikan. Tapi Paus ada terlalu- harus translate-nya. Gini aja Bro Juma, kalau berani you buka deh. Saya memang nggak paham, tapi kepengen denger you debat terbuka dengan Esra Soru, Rudy Yohanes. Estra Soru dua Karena saya kali lihat udah Anda lari udah berapa dariku. kali dibal-bali sama Esra Soru. Gini, Bang. Saya Estra Soru lurusin udah lagi. 2 kali malah Paham, kabur sekarang gini dari. aja deh, saya mau tanya nih. Ini mau tanya sama you ya. Saya mau tuh, saya orang awam. Stop dulu. Saya ngaku orang awam nih, saya tanya sama you ya. Zuma, saya mau tanya sama you. Ya. Ini saya nggak paham ini. Ya, saya mau tanya sama you, nggak paham. Saya nggak paham ini. Ya, Ngomong apa?
Saya Dari mau tanya sama tadi Yuyu, saya tanya, nggak saya nggak paham. paham, saya nggak tahu. Kalau Yuk, saudara kampung, kok. kalau saudara cerdas, jangan lihat person to person, jangan lihat di situ, jangan lihat oknum. Sejago-jagonya orang Kristen berdebat mengalahkan orang Islam, mungkin Islamnya nggak terlalu paham dengan Al-Quran dan tidak paham Bible. Seperti saya misalnya, Anda mengatakan saya berapa kali dibal-balin. Ya karena saya awam dalam hal Al-Quran, saya tidak seperti para ulama. Saya dikalahkan, wajar. Tapi bukan itu cara pola berpikir sebagai orang yang benar. Harusnya Anda duduk merenung, lihat Bible Anda sendiri, apakah itu firman Tuhan? Kalau masalah menang kalah itu hanya kepiawaian kemudian orang, kelehiannya kemudian memutar kata, menyusun kata. Dan kelemahan Saya sudah mengalami Yesus dalam hidup saya, Zuma. mengalami Yesus maksudnya gimana? Ya, saya mengalami Yesus dalam hidup saya. Saya pernah mendoakan orang kerasukan setan. Alamak, Matius Bener loh. 20 Matius Sampai keluar muntah loh. Matius 7 nomor 22 sampai 23 itu kan siap-siap aja digusir oleh Yesus. Kan Yesus mengatakan bahwa dia akan mengusir orang yang bermujizat pakai namanya. Karena sejatinya nama yang kau sebut itu adalah nama yang digunakan oleh setan. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Lukas 21 Itu kan nomor 8. pernyataanmu. Itu kan pernyataanmu. Kalau Lukas- saya apa semua kamu Lukas jabarkan 21. seperti itu. Lukas 21 nomor 8 itu bukan perkataan saya. Itu perkataan Yesus menurut pengarang Lukas. Itu perkataan Yesus. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Yesus. Dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Itu dalil kitabmu. Jadi yang kau sembah selama ini, itu Yesus yang palsu. Bukan Yesus yang asli. Yesus yang asli itu mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Yesus mengatakan apa? Aku diutus kepada domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Jadi kalau ada Bani Israel yang tidak sesat, bukan untuk itu dia diutus. Hanya orang yang sesat dari Bani Israel Yesus diutus. Sampai situ paham? Tidak ada demikian diajarkan oleh Yesus. Matius 15 nomor Walaupun 24. dibilangkan demikian, Yesus mengatakan di dalam sebelum berangkat ke sorga, Yesus mengatakan, ya kan, pergilah kepada semua bangsa dan jadikan semua bangsa murid. Oh, salah Anda. Itu bagaimana? Salah. Itu bukan Yesus, Yesus anak dalam Maria. prakteknya juga Itu- berhadapan dengan orang dengan Saudara Anda keliru di sini. Yesus. Itu bukan Yesus anak Maria yang berkata pergilah ke seluruh dunia jadikanlah seluruh Kok bangsa dikeliru menjadi gimana? muridku. Hei, saudara, itu adalah orang yang keluar dari kubur. Orang yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. tapi dia adalah berasal dari loh, itu kamu putar balik. Makanya kamu di sinilah kelihatan kamu membuat sesat orang. Bahwa Yesus yang keluar dari Maria itu adalah satu kesatuan dengan Allah itu sendiri. Dia itu adalah firman. Oh, itu pemahaman Kamu saudara. kan sekarang muter balikkan Di mana sendiri Yesus ceritanya di mengatakan hadapan itu? publik. Di mana Yesus Oh, mengatakan betul. bahwa aku adalah firman? Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan Yesus aku adalah firman. Oh, Baca Mama Yohanes 1 ayat 1. Hei, Yesus itu adalah Tuhan. Hei, Terus sekarang Yohanes saya tanya. 1, dengarkan. Kau harus banyak belajar sama saya kalau begitu. Gini, dalam Yohanes 1 itu, Yesus nanti berkata di data nomor 37. Baru Yesus berkata dalam Yohanes 1. Sebelumnya, Yohanes 1 nomor 1 sampai nomor 30 Yesus berkata dalam Yohanes 38. Yohanes 1 nomor 1 sampai nomor 37 itu bukan ucapan Yesus dan juga bukan firman Tuhan. Jadi kalau kau mengatakan Yesus adalah firman di dalam nomor 1 itu ucapan Yesus, itu Anda pembohong. Tidak percuma Anda menjadi Kristen karena Kristen itu identik dengan kebohongan. Paham ya? Nah, jadi coba Anda tunjukkan sekali lagi, saya kasih kesempatan, coba Anda tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengaku aku adalah firman. Silakan. Sekarang begini, kalau kamu mengatakan Yesus adalah kamu tidak mengaku Yesus adalah firman, kan jelas dikatakan ya Yohanes 1 ayat 1. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah.
Dan dia menjadi manusia. Firman adalah Itu jelas loh, Allah. di dalam 1 Yohanes 1. Dengar. Firman adalah Allah. Maksudnya apa? Kalam, sifatnya. Sifat yang melekat pada diri Allah, yaitu kemampuan berkata-kata yang melekat pada diri Allah. Mazmur 33 nomor 9. Oke? Yesaya 55 nomor 11. Itu kemampuan Allah tuh. Jadi Allah memiliki sifat cukup berkata, cukup berkehendak, maka semua jadi. Itulah yang disebutkan Al-Quran. Innama amruhu idza arada shay'an ayyakula lahu kun fayakun. Sedangkan Yesus, Anda boleh baca di dalam Yohanes 1 yang sama. Tapi nomor 14-nya. Firman itu telah menjadi daging. Baru Yesus menjadi daging dalam perut ibunya. Keluar dia menjadi manusia, barulah menjadi Yesus. Firman datang kepada Maria, Maria hamil. Itu firman, dihantarkan oleh Gabriel. Itu firman. Apa itu? Kehendak Elohim, kehendak Tuhan datang kepada Gabriel. Kerjanya main tombak aja. Jerry, Yesus itu Nah, itu Anda putar balik manusia atau semua. firman? Dengarkan dulu. Anda putar balik semua. Jerry, dengerin bahasa Indonesia. Yesus itu firman atau Yesus itu manusia? Jawab dulu. Yesus itu firman atau Yesus manusia? Jawab. 1, 2, Moderator sambil mantau guru. 3, 4, 5, Mic-nya dibuka. 6, 7, 8. Firman Allah, Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Berarti Yesus adalah manusia, betul? Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kenapa? Iya. Karena di dalam iman Saya Kristen, tanya, ya, anaknya Maria itu manusia atau firman? Anaknya Maria itu loh. jelas anak Maria memang manusia. Manusia. Oke. Apakah manusia ini adalah Tuhan? Masih mau kau datang besok? Sekarang saya tanya sama kamu. Jawab dulu Saya ini. balik sama kamu. Kalkulator. Anak kamu manusia apa tidak? Radiator. Hah? Radiator, anaknya Maria ini yang kau katakan manusia, Tuhan atau bukan Tuhan? Jawab dulu tuh. 1, 2, 3, 4. Anak Maria itu adalah Tuhan. Maria Tuhan. Anak Maria adalah Tuhan. Oke. Di dalam keilahiannya. Anak Maria adalah Tuhan. Sekarang saya tanya ya sama- udah cukup dulu, diam dulu. Kalau anaknya Kamu, Maria, dia lahir dari- dengerin, dia dari mana? dengerin. Bukan loh. Dengerin. Kalau anaknya Maria adalah Tuhan, di usia berapa Yesus mulai jadi Tuhan? Jawab. Di usia berapa Yesus mulai menjadi Tuhan? 1, 2, 3. Ya. Sekarang Yesus dari mulai di dalam kandungan itu adalah Tuhan. Dia itu dari roh. Oke, mulai dari kandungan adalah Tuhan. Diakui juga di dalam. Udah cukup, udah dijawab. Oke. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Tuhan? 1, 2. Ya Allah itu sendiri. Kau jangan putar balik. Yang mana Tuhannya Maria? Bunda, Yesus menurut kamu tadi, Bunda Maria itu mengandung Tuhan. Saya tanya, siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Tuhan? 1. Bahwa Ya. Allah tidak bisa dibatasi oleh akal pikir manusia. Jawab dulu. Jawab dulu. Jangan kau. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Tuhan? Jawab. Pokoknya kusiksa kau dalam kandungan Tuhanmu. Kusiksa kau sampai pagi. Siapa suruh memasukkan Tuhan dalam kandungan? Kusiksa kau. Macet. Siapa suruh masukkan Tuhan dalam kandungan? Kusiksa lah kau. Ayo jawab. Siapa izin. Tuhannya Maria? Host diblokir orang anak ini yang di bawah, host yang ketawa-ketawa diblokir, host yang ketawa-ketawa di bawah, host. Tolong host. Kusiksa kau. Siapa suruh kau masukkan Tuhan dalam kandungan? Kusiksa kau. Siksa dia paman. Siksa dia paman. Siksa dia paman. Kusiksa kau. Moderator yang di bawah sambil dilihat ya Gurunda ya. Saya nggak bisa lihat ini soalnya. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Tuhan? A. Isi kandungannya. B. Di luar kandungan. Jawab.
Siapa suruh lu masukkan Tuhan dalam kandungan? Kusiksa lah kau. Kugeser jantungmu. Dibuka mic-nya. Jennifer, mic-nya dibuka. Ada Banyumak datang. Banyumak, kugeser jantungnya dia Banyumak. Siapa suruh masukkan Tuhan dalam kandungan? Kusiksa lah dia. Ya, sebelum Gurunda open mic, mohon di follow dulu akun Gurunda yang ini ya. Ini akun baru lagi kayaknya ya. Iya Akun dong, baru udah persiapan 301. Sekarang tuh tanya sama kau, Yesus yang kau kenal dalam Isa itu berasal dari roh apa tidak? Yesus itu yang kau kenal dalam Isa, apakah dia itu lahir dari hubungan seks atau dari roh? Roh Allah itu. Yesus Kau Yesus nggak bisa melahirkan mencampuri iman katanya. orang. Itu kan iman Ya, Kristen. Bang Handi harus Sebenarnya yang dimaafkan seperti kemudian ini. Bang Handi. Orang Kristen ini memang Tuhannya namanya Yesus. Tapi itu bukan anak Maria. Yesus yang dituhankan mereka ini itu adalah iblis yang datang kepada Paulus. Nah coba itu kau sudah menista Zuma. Oh, saya tidak Terus terang menista. saya bilang kau sudah menista, iblis dari mana? Sedangkan dia saya adalah buktikan ayat boleh. yang datang di akhir zaman. Saya buktikan boleh. Oh enggak. Enggak, saya buktikan boleh enggak? Bahwa yang kau sembah itu setan. Boleh enggak? Boleh enggak? Saya Tidak buktikan masalah bahwa- Bang bahwa Jeffrey, tidak masalah. Karena Yesus sudah bilang kan banyak orang mengenalku tapi mereka tidak percaya. saya boleh enggak membuktikan bahwa kalian itu penyembah setan? Boleh enggak? Boleh dong. Banyak orang mengenalku tapi mereka Oke, tidak percaya. user. Yang keluar dari rahim Maria itu manusia, ayam, pohon pisang, malaikat, atau apa? Coba, kau jawab yang jujur. Manusia. Manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Ayo. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Yang memberitakan Injil kepadaku bukan manusia. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Beda toh? Beda kan? Beda antara Yesus Kristus anak Maria dan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Ayo. Itu di dalam perkataannya seperti itu. Kenapa dalam perkataannya seperti itu? Kenapa? Karena Yesus datang dengan sama Paulus di hadapan Paulus dengan kemuliaannya. Mama, dengan kemuliaannya. hei, kurang Karena dia apa sudah naik ke mulianya surga, Yesus? karena Dengar. karena setelah dia naik ke surga. Dengar. Pengakuan Yesus sendiri Yohanes 1 nomor 31, nomor 51. Ini kenapa Lalu saya sering sabar. Dengarkan saya supaya kau sadar. Yesus berkata di dalam Yohanes 1 nomor 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat akan turun naik kepada anak manusia. Yesus mengaku kedatangan malaikat yang turun naik dari surga, turun ke bumi kepada anak manusia, Yesus. Itu pengakuan Yesus. Sementara Paulus mengatakan dia menerima Injil bukan dari manusia, tapi penerima yang memberikan itu Yesus juga. Sedangkan Yesus mengatakan waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Itu bukti bahwa yang kalian sembah bernama Yesus itu bukan Yesus anak Maria tapi setan. Itu bukti. Makanya konsep kau salah Zuma. Kok konsep Ya, saya Tuhan salah? tidak terbatas dengan akalmu. Yesus datang kepada Paulus. Ya, dalam keilahiannya. Ya, setelah saya Yesus tanya. itu mati, Saya Yesus tanya. naik ke surga, maka Paulus mengalami Yesus. Saya tanya samamu. Sekarang saya tanya samamu. Dan satu lagi, Isa yang kau Oke, saya tanya dulu samamu. Percaya enggak kamu dengan ucapan Yesus yang mengatakan akan datang Yesus palsu? Percaya enggak? Percaya enggak? Kami percaya. Nah, Kami percaya. mana Yesus palsunya? Mana Yesus palsunya? Mana Yesus palsunya? Itu belum datang. Hei, Sebab Yesus mengatakan datang Yesus palsu itu adalah pada akhir zaman. Enggak ada Itu dalilnya Yesus itu. mengatakan- Tidak ada dalilnya Yesus datang akhir zaman, enggak ada. Yesus mengatakan, dengar. Coba Anda baca dalam Lukas. Oke, saya bacakan. Anda yang harus belajar sama saya ya, karena saya netral, saya tidak butuh perpuluhan. Saya mengajarkan apa ada yang tertulis. Lukas 21 nomor 8, jawab Yesus. Ketika Yesus ini bertanya jawab,
dia bertanya jawab dengan orang mana? Kutanya dulu samamu. Yesus bertanya jawab dengan orang mana? Loh, sekarang Enggak bukan usah lu lah. permasalahannya bertanya dengan siapa? Jangan loh, Yesus, dengar dulu konteksnya. Yesus berbicara dengan mana? Orang Kristen atau orang Yahudi pada saat itu? Kau jangan asal ngomong. Orang Kristen belum ada pada masa belum itu. ada, bagus, Tidak ada namanya Kristen pada masa Yesus. Pintar Nggak ada. sekali. Berarti Yesus berbicara kepada orang Yahudi. Apa kata Yesus? Ketika murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Guru, ya Paman, bilakah terjadi itu? Kapan? Apakah tandanya? Yesus menjawab kepada mereka, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus, dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Ini orang datang di akhir zaman atau orang datang di zaman saat Yesus ada di sana? Itu untuk pada akhir zaman. Bahlul. Berarti murid Yesus masih hidup sampai sekarang? Nah, itulah. Bukan. Kalau Anda berpatokan orang murid Yesus hidup sampai sekarang, kiamat, apa sudah kiamat pada masa itu? Tidak ada kiamat di sini. Semua orang menceritakan tentang kiamat. Tidak ada kiamat di sini, Balanda. Enggak ada. Di sini Anda tidak percaya berbicara mengenai tidak? kiamat. Anda percaya kiamat tidak? Tidak ada masalah kiamat di sini, Balanda. Ini dengar. Waspadalah supaya kamu di situ siapa? Dari zaman Yesus. Kamu di situ siapa? Kamu di situ siapa? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Kamu di situ siapa? Kamu di situ adalah kami umat-umatnya. Nenekmu kiper. Itulah kau. Itulah kau. Kenapa saya katakan kau itu Balanda? Karena kau itu suka merampas. Itu hak kepunyaan orang-orang yang hidup sesama Yesus. Kau ambil pula untuk kau, Balanda. Di otakmu itu rusak memang. Pengaruh babi, makanya kurangi makan babi, kurangi makan anjing. Itu merusak otakmu. Ini Yesus sedang berbicara dengan orang yang seangkatan dengan dirinya. Kau bilang pula itu untuk kami. Kalau kau di sini ku sentil lidahmu itu. Sudah tua, mendekati kematian, masih juga menyesatkan. Di sini Yesus berbicara dengan orang-orang sesama dengan dirinya. Berarti penyesatnya datang pada zaman itu. Siapa yang datang kemudian pada zaman itu? Paulus. Paulus mengaku bertemu dengan sosok yang mengaku Yesus. Yesus yang bukan anak Maria. Paham kau? Makanya di awal tadi saya katakan, Yesusnya ke sinagoge, Yesusnya ke mikdas, kamu ke gereja. Kenapa? Karena Yesus tidak mengenal kamu. Karena yang kau ikuti bukan Yesus yang ke gereja, yang ke mikdas ini, yang ke bait suci ini. Yang kau ikuti adalah instruksi Yesus yang setan yang mengajarkan kau masuk ke rumah berhala. Paham kau? Makanya agamamu dengan ajaran Yesus itu bertolak belakang.